Selamat malam Geraha Bakti Budaya, apa kabar? Wow. Tepuk tangan untuk Aetra Learning Center sekali lagi. Gila nih ramai banget. Lo tau gak? Gue kalau stand up di panggung sebesar ini, gue biasanya senang memulai dengan sedikit berjalan-jalan di panggung. Cuma pengen tahu aja, kira-kira di titik mana di panggung ini gue bisa ngedapetin ketawa. Di sini. Oke, gue tandain sini. Oke. Jadi kalau misalnya ada joke gue yang Oke, efektif. Oke, ya. Thank you. Situ ya. Ya, oke. Enggak, menurut gue beberapa waktu yang lalu baru aja pulang dari Jogja dan gue kagum banget sama musisi jalanan di sana. Kayak mereka menamakan diri mereka musisi jalanan. Itu menurut gue udah keren banget. Musisi jalanan. Kayak jelas gitu. Mereka ngapain di mana. Ya, itu. Di sini gue nyebutnya pengamen. Kayak kurang ada karakter, tau gak lo? Musisi jalanan. Cuman ada yang gue sebel dari pengamen di Indonesia adalah pertama mereka so akrab. Entah kenapa kalau mereka mau main terus mau menyanyikan gue lagu dan pengen duit gue gitu, mereka menganggap gue adalah salah satu anggota keluarganya. Kayak lo pasti pernah mengalami ini lagi makan Indomie di pinggiran. Tiba-tiba ada pengamen ngedeketin lo terus ngomong, misi om. Om, gue tanya satu pertanyaan sama lo ya. Sejak kapan gue nikah sama tante lo? Terus mereka itu juga punya cara sendiri untuk mengekspresikan kekecewaan mereka kalau lo gak ngasih duit. Pengamen di Jakarta gak akan marah, gak akan kesel. Pengamen di Jakarta akan mendoakan lo. Mereka akan mendoakan doa yang baik-baik dengan cara yang tidak baik-baik. Jadi kalau gue lagi makan mie di pinggiran gitu, terus ada pengamen dateng, dia nyanyi, gue bilang, maaf mas, saya gak punya recehan. Oh iya gak apa-apa. Semoga selamat di perjalanan pulang, Pak. Hah? Apa? Jelaskan kata-kata saya. Semoga keturunan Bapak sehat semua. Entah kenapa suasana warung Indomie berubah jadi suasana film mafia. Dan entah kenapa gue ngeladenin dia dengan menirukan suara Roma Irama. Baiklah. Ani. Kamu mau berapa? Seikhlasnya Pak. Ambil pundi-pundi harta saya. Tapi jangan sentuh saya lagi. Gitu. Thank you. Dan gue ingat ketika gue masih SMA, gue pernah ada pelajaran ekonomi di mana gue diharuskan turun ke jalan untuk wawancara pengamen Jakarta untuk tahu pendapatan mereka berapa. Dan hari itu gue tahu bahwa pengamen di Jakarta Selatan itu dalam waktu 2 jam dapat menghasilkan 2 juta rupiah. Bayangin, 2 juta rupiah, 2 jam. Hari itu juga gue belajar bahwa gue bisa mendapatkan 2 juta rupiah dalam waktu 2 menit. Caranya pengamen itu gue rampok. Lebih cepat. Dan memang kenapa kesehatan mental dan bahagia itu sangat penting untuk lu tinggal di Jakarta. Karena gue gak akan bohong. Jakarta itu menyeramkan. Tingkat kriminalitasnya tinggi sekali. Jadi kayak penjambretan, penodongan itu udah biasa banget. Tapi gue menemukan satu cara teman-teman. Gue akan share ke kalian. Gue menemukan satu metode yang sangat efektif supaya lu gak ditodong lagi. Lu tahu supaya gue gak ditodong lagi gue ngapain? Gue kemana-mana bawa roti. Bawa mentega. Dan gue bawa keju. Lo tau kenapa? Jadi kalau ada orang datang nodong gue pakai pisau, mana duit lo? Gue keluarin yang gue bawa. Kita bikin roti aja gimana? Saya bawa bahannya, kamu punya pisaunya. Gak jadi nodong dia. Akhirnya kita makan bareng. Terus gue bisa bilang, bener kan? Untuk makan gak harus jadi orang jahat. Tapi menurut gue kalau orang supaya mengurangi stres, supaya lu bisa lebih bahagia, lu tuh perlu tahu, abis ini gue mau kemana gitu, tujuan hidup gue apa, selesai sekolah gue mau ngapain, abis kerja gue mau nikah umur berapa, itu menurut gue juga cukup penting. Kayak gue tuh kenal teman-teman gue ya, di tahun terakhir kuliah, gue bisa mengetahui tujuan hidup mereka hanya dengan satu pertanyaan. Kayak gue nanya ke mereka, men, lo abis lulus mau ngapain? Dan ternyata dari jawaban mereka gue bisa menyimpulkan ada 3 tipe mahasiswa. Men, lo abis lulus mau ngapain? Oh gue mau S2, oh dia mementingkan pendidikan. Lo habis lulus mau ngapain? Gue mau langsung kerja. Oh dia pengen langsung mapan. Ada satu tipe mahasiswa yang gue tanya, lo habis lulus mau ngapain? Gue habis lulus mau party. Gue kasihan sama orang-orang kayak gini, hidupnya berat banget ya. Masa mau dugem aja minimal harus S1.
Aneh banget gitu. Dan tapi juga gue sadar gitu, mungkin mereka bikin keputusan itu karena mereka emang udah tahu gitu mereka mau ngapain. Karena gue percaya lu bisa tahu tujuan hidup lo dari apa yang lu lakukan. Dan disitulah gue tahu bahwa gue nggak punya tujuan hidup. Suatu hari gue pernah duduk di teras rumah gue, duduk sendirian. Lo tahu gue ngapain? Gue ngeliatin kucing. Ada kucing lari-lari di teras gue, lompat-lompat ngejer kupu-kupu. Gue sebagai manusia, makhluk paling sempurna katanya, gue ngelihat mereka terus gue meremehkan gitu kan. Anjir, lihat nih kucing, gak punya tujuan hidup. Sampai gue sadar gue yang nontonin mereka 20 menit. Itu jangan-jangan mereka udah kerja sama bikin gue terlihat bodoh kali ini. Ayo kucing, ayo kucing, ayo. Iya, kita lanjutkan saja ini sampai dia merasa bahwa dia tidak punya tujuan hidup. Musik juga musik membantu untuk menghilangkan stres, untuk menenangkan diri. Musik bisa membuat manusia bahagia. Apalagi musik-musik yang keren, yang megah gitu, kayak orkestra. Kalian pernah nonton orkestra? Gue pernah nonton orkestra, menurut gue itu keren banget. Kayak orang rame-rame pakai baju rapi, nurut sama satu orang di depan, terus mereka mainin musik yang sangat indah. Tapi gitu gue perhatiin ya, para pemain musisi di orkestra itu, mereka didudukan berdasarkan kelompok alat musiknya. Jadi didudukan berdasarkan alat musik gesek, alat musik tiup, alat musik perkusi. Terus gue nyadar sesuatu, di antara yang duduk dan main alat musik perkusi, ada satu musisi yang mainin kastanyet. Kalian tahu apa itu kastanyet? Alat musik dari kayu, bentuknya kayak kerang. Kita sering main ini pas pramuka. Maininnya caranya dikatupin, bunyinya. Pertanyaan gue, ngapain dia di orkestra? Signifikansi lu apa? Di sana bersama yang lain, pakai baju rapi, taksido, baca partitur. Gitu doang gitu. Dan maksud gue gini, kalau memang lu memilih bagian dari orkestra sebagai pilihan karir lu gitu ya, paling nggak pilihlah alat musik yang bisa lu banggain ke calon mertua. Jadi misalnya lu tergabung dalam orkestra, lu punya pacar, lu samperin dia ke rumahnya, ketemu bokapnya, lu bilang, "Om, saya mau nikahin anak Om." "Oh ya, kerjaan kamu apa?" "Saya bagian dari sebuah orkestra." "Keren. Instrumen apa kamu?" "Kastanyet." "Itu instrumen keren banget, Om." "Om nggak tahu ya?" Dan gue kagum gitu sama konduktor yang di depan ya. Kayak kalau gue pemimpin orkestra, di grup gue ada pemain kastanyet, dia main gak main juga gue gak nyadar. Itu nyadarnya gimana apa pas latihan? Oke semuanya, kita mulai dari bar 10, semua tolong jangan ada yang salah. Oke kita mulai semuanya, 1, 2, 3, 4, pam 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 pam, stop. Kastanyet. Kamu harusnya masuk bar 11, mana? Kenapa gak main? Terus dia di ujung gitu kan, sorry bro, saya stres gitu. "Kenapa kamu?" "Gagal ngelamar kemarin." Oke, kita ulang. Terus kalaupun dia main, benar dan salahnya tahu dari mana. Kita mulai lagi dari bar 10, semua jangan ada yang salah. 1, 2, 3, 4, pam 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 pam, stop. Kastanyet. Berapa kali saya bilang sama kamu, yang benar itu bukan. Kayak tuh saya suka sebel kalau saya lagi ngetes materi sama teman saya atau dia nonton saya stand up gitu. Terus habis itu dia tuh reaksinya berlebihan kalau habis gua ngecuk dia kayak yang gila lu lucu banget, gua mau mati. Kenapa harus segitunya gitu? Terus gua bilang, berarti gua nggak lucu-lucu banget ya? Lu masih hidup. Dan tapi nggak ada yang mengalahkan reaksi hiperbol, nggak ada yang mengalahkan daripada reaksi ibu gua di rumah. Ibu gua di rumah tuh apapun direaksikan berlebihan. Kalau misalnya di rumah ada piring atau gelas jatuh dan pecah, dia tuh bereaksi seolah dia polisi dan gua penjahat. Kalian pernah ngalamin ini? "Perang, jangan bergerak." "Oke mah, oke. Oke, bling. Oke. Ya, nggak gerak. Oke.
beliin sapu ya. Jangan. Oke. Padahal pecahnya di sana. Terus nyokap gue bilang, kamu tahu kan alasan mama kenapa? Tahu mah. Karena menurut logika mama, pecahnya di sana dan belingnya bakal jalan. Nancep ke jantung gue mati. Ini kan aneh banget gak sih? Dan lebih anehnya gue nurut. Gue menghabiskan waktu 10 menit dia mematung. Ngeliatin nyokap gue nyapuin beling. Nyokap gue nyapunya jalan. Dan entah kenapa gue tumbuh dewasa mempercayai ajaran ini. Inilah kenapa alasannya gue gak akan pernah bisa jadi perampok bank kayak di film-film Hollywood. Gak akan bisa. Lo tau kenapa? Karena kalau gue ngerampok bank, gue bawa lari uangnya, gue lari habis itu dikejar polisi, polisi mau nembak gue, gak kena gue, kenanya kaca, dor perang. Oke pak, saya nyerah. Ini uangnya, borgol saya. Polisi nanya, kamu serius mau menyerahkan diri? Serius. Dari kecil ibu saya ngajarin mending masuk penjara daripada nginjek beling. Dan tapi gue percaya, inilah susahnya berkomunikasi, salah satunya yang paling susah adalah untuk mendapatkan kepercayaan orang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue untuk mendapatkan kepercayaan teman gue susah banget. Harus berteman sekian lama, harus kenal jelek buruknya, baru dia bisa percaya sama gue. Inilah kenapa gue iri banget, gue bingung dan gue iri. Sama 2 orang perokok, yang gak kenal, teman bukan, ngobrol gak pernah, tapi di smoking room dengan gampangnya mempercayakan, korek. Kenapa gitu? Terus dia cuma ngomong gini kan, sorry bro, boleh minta apinya? Oh iya. Terus gue, lu kan gak kenal. Kalau mau aja terus, oh mungkin caranya harus kayak gitu. Gue coba ke situasi lain, gak bisa men. Gue pernah nyamperin om, sorry om, boleh bagi nasi goreng ya? Apa sih lu? Kok dikorek bisa nasi goreng gak bisa ya? Pernah nyamperin, sorry tante, boleh bagi lipstiknya? Dia kabur. Tapi boleh bagi korek? Oh iya boleh. Gue gak ngerti sama sekali kan. Oke, gue harus mencoba merubah paradigma ini. Orang ini terlalu aneh, orang-orang perokok ini terlalu aneh. Akhirnya gue ngapain? Gue sok-sok jadi perokok. Gue pergi ke mall, gue beli rokok, terus gue beli korek, terus gue duduk di smoking room. Terus gue nyalain korek gue kan, gue sok-sok ngerokok gitu. Dan sesuai dugaan gue, orang sebelah gue bilang, sorry bro, boleh bagi apinya? Dengan bangganya gue bilang, enggak. Terus dia yang... Gimana? Ya lu denger kan? Lu mau minta korek gue bilang, enggak. Terus dia kayak... Gini. Lu denger ya? Seumur hidup gue bagi korek tuh gak pernah, gak ada yang ngasih tuh gak pernah. Ya, lu tuh ngapain? Lu merusak sistem gue, lu jahat. Terus gue bilang, oke, sorry. Kita bisa perbaiki ini semua. Gimana kalau mulai sekarang lu panggil gue Johnny? Semuanya terima kasih sudah datang. Thank you. Stay happy, stay positive, dan semoga kesehatan mental Indonesia terus terjaga.